orang yang bilang mati, yang bilang itu orang yang tidak pernah belajar agama. Kenapa Ustaz? Ternyata kata Nabi, manusia tidak ada yang mati, dia hanya berpindah tempat dan hidup di alam barzah. Jadi ketika baik hidup di alam barzah, hanya alam saja yang berbeda. Makanya dalam Quran dikatakan balhum ahya, mereka yang dikubur itu tidak mati. Balhum ahya, mereka hidup. Kalau penjelasan Nabi, al-qabru awwalu manazil, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu hanyalah merupakan transit menuju akhirat. Artinya apa? Orang masuk di kubur bukan berarti dia mati. Mari saya jelaskan 5 perpindahan alam manusia tak kala kita berbicara konsep kehidupan manusia. Ternyata manusia ini tidak ada yang mati, yang ada pindah tempat. Dari mana pertama Ustaz? Dahulu sebelum manusia melihat dunia ini, ternyata kita sudah hidup di alam yang pertama, namanya alam ruh. Itu yang pertama. Manusia sudah hidup di alam ruh. Dari alam ruh kemudian Allah pindahkan kita ke alam yang kedua, namanya alam rahim ibu. Dari mana dia hidupkan? Dari alam roh diambil kita orang, baru dia kasih hidup di alam kedua, di alam rahim ibu hidup. Dari alam rahim ibu ini kemudian Allah pindahkan kita ke alam yang ketiga, namanya alam dunia hidup. Dari alam dunia ini kemudian Allah pindahkan kita ke alam yang keempat, alam barzah hidup. Kemudian yang kelima, Allah akan kumpulkan kita semua di alam akhirat, dan itulah alam terakhir, hidup. Tidak ada manusia yang mati, yang ada pindah tempat, pindah tempat, pindah tempat. Subhanallah. Ustadz Bentor, lalu konsep mati itu yang mana? Mari saya jelaskan. Yang mati itu yang mana Ustadz? Yang mati itu perhatikan orang sakarat. Ini yang bicara mati. Mati itu yang mana? Sakarat. Kapan dia terjadi kematian? Ketika malikul maut menarik, memisahkan ruh dan jasad. Ketika roh dikeluarkan dari jasad, jasad tertinggal, itulah yang dinamakan mati. Ya, yang mati itu perpisahan roh dan jasad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jasad akan hancur di kubur, roh yang tidak akan hancur sampai hari kiamat, dan roh inilah yang akan mengalami siksa dan kesenangan di dalam kubur. Bagaimana bentuk roh manusia? Sama mukanya dengan jasad kita. Tidak ada bedanya. Roh itu mukanya sama dengan jasad kita sekarang ini. Tolong perhatikan orang yang meninggal, Bu. Orang meninggal itu sebenarnya matanya lengkap, tidak ada yang hilang. Tapi kenapa kita buka dia tidak mampu melihat lagi? Karena ruhnya sudah tidak ada di dalam. Itu dia. Sudah tidak ada. Telinganya ada lengkap, tapi dia sudah tidak mampu mendengar. Kenapa? Ruhnya sudah tidak ada lagi. Kakinya ada, tapi dia sudah tidak mampu melangkah. Kenapa? Ruhnya sudah tidak ada lagi di dalam. Lalu kemudian yang mana itu roh Ustaz? Ini roh yang sementara bergerak-bergerak. Kalau Bapak Ibu bisa melihat saya dan bisa mendengar saya, maka yang keluar dari mulut saya inilah yang disebut kekuatan roh. Saya masih boleh bicara, ada roh di dalam. Saya masih bisa bergerak, ada roh di dalam. Terus saya mau tanyain yang dulu. Kira-kira Bapak kagak pemilu Bapak Ibu saya pula begitu.
Artinya dokumen apa dia gagah saya ada pada diri ini. Bapak Ibu, kalau dia masih mendapat dia segar dan gagah, itu DP tanda, DP roh dalam dirinya itu masih kuat. Menurut sama hendenbiong, menurut saya mendungi heta aja wa hendenbiong, apa tentu kalau malikil mau tuh. Omolo mau hijauku tak itu, subah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang mulia, ternyata manusia tidak ada yang mati, yang ada pindah tempat. Baik. Sekarang Ebai berada di alam yang berbeda dengan kita, yang disebut dengan alam barzah. Hidup dia di sana. Makanya hebilo-heliome itu. Makanya dalam konsep Nabi apa? Ketika ada orang yang meninggal, waladun solihun yad'ulah. Kalau ada orang yang meninggal, doakan mereka. Jadi kalau ada orang meninggal, kuncinya menyenangkan orang meninggal itu apa Ustaz? Doa. Kalau versi doa, secara umum saya bisa garis bawahi ada dua model, versi Muhammadiyah dan versi NU. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Silakan kita mau ambil mana, mau versi Muhammadiyah tidak pakai tahlilan boleh. Silakan, yang penting doa. Ada yang bertanya sama saya, Ustaz, apakah Muhammadiyah itu tidak berdoa orang meninggal? Ada, siapa bilang tidak? Ada, tapi mereka tidak menggunakan tahlilan. Kalau NU dia gunakan dua-dua, ada tahlilan, ada doa. Jadi kalau bisa saya simpulkan, bicara doa, kedua-duanya boleh. Menggunakan versi Muhammadiyah boleh, menggunakan versi NU boleh. Yang penting doa. Kalau tahlil saya lihat JP model dua tuh, enggak ulato, pele-pele tayo. Kalau mau lihat, kalau saya dulu di pesantren, kebetulan Ustadz Bentor ini jebolannya pesantren. Saya 6 tahun sekolah di pondok pesantren Al Khairat yang didirikan oleh cucu Nabi Muhammad yang ke-35 turunannya, namanya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Dia yang dirikan pesantren itu. Ya, maka saya sekolah di situ 6 tahun. Karena yang mendirikan Arab, maka kita orang ini versi Arab dulu zikir. Kita di pesantren kalau zikir Arab. Dalla zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Versi Arab. Anu ulu Arab itu dia. Anu ulu tahu kan pele-pele saya memang. Sebenarnya ini tidak ada yang salah. Ya, Naksabandia menggunakan tarekat Qadiriyah. Boleh, tidak masalah. Kalau Ustaz, apakah ini salah? Siapa yang bilang salah? Tidak ada yang salah. Kalau yang saya bisa cermati, ini hanya beda irama. Hanya beda irama. Kalimatnya sama. La ilaha. Coba lihat. Dalla zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Arab. Dia cuma beda irama. Kalimat sama, la ilaha. Saya terus terang, kalau saya memang biasa bawa rombongan umroh. Sudah 9 kali Bapak Ibu saya berangkat bawa rombongan dari Gorontalo. Oktober insya Allah saya akan berangkat bawa 1 pesawat dari Gorontalo
almarhum Ali Febi Sidiki. Insya Allah nanti saya akan bicara dengan Tika Imi, dengan Ibu Oladona, karena dia ini panyadoi dia Pak Bu. Almarhum ini dia kan kontraktor, kemudian almarhum ini kan pengawas ini pekerjaan jalan putih hepo koordinator, dia koordinator putih hepo watar lutu alim mongoli putih. Selamat datang yang punya ATM. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, jadi almarhum ini yang pegang itu. Ini butuh galian-galian butuh watak lutua butuh ya. Kan ini sementara dikerjakan. Memang puluhan tahun tinggal indah cepat. Ya, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, almarhum ini banyak harta, banyak doi. Nanti saya akan badalkan dia di Mekah, dan mudah-mudahan badal ini menjadi hal yang luar biasa buat dia. Karena kata Nabi, kalau ada yang belum haji dan belum umroh dan dia memiliki kelebihan, maka badalkan dia. Badal itu bagaimana Ustaz? Badal itu begini. Jadi walaupun dia tidak berangkat karena sudah meninggal, maka kata Nabi sama dengan dia ada bangun dari kubur, kemudian dia ada pergi di Mekah. Itu yang disebut badal. Maka insya Allah Ibu nanti saya badalkan dia di sana. Insya Allah, amin. Jika Ebi. Nah, saya biasa bawa rombongan ke Mekah. Memang Pulau Tala itu menggak di Mekah lain. Ya, saya ada baku paden tika heni. To hele dula tika heni ini kan debotawan tuh. Pokoknya ada yang makasih umroh pada dia. Nah, baru kita orang ada berangkat sama-sama ini. Lihat dong gambar itu maaf. Memang Pulau Tala tintel lah. Rupa-rupa apa tuh di Mongoli. Ya, dorang pagi saya bazikir di muka Ka'bah tengah malam jam 2 ahlam tuluh. Saya itu mengantos sekali, baru dorang panggil. Pilih mak mau ngolah, tepo yang nggak mau lagi Ustaz. Wali kahit di mati tepo yang nggak mau. Lama hina awaan di hulu alamola ini tuh di muka Ka'bah, ini di muka Ka'bah. Nah, saya kira membazikir betul subhanallah, subhanallah. Saya kira itu. Ternyata memang Pulau Tala asli pilas tinggal dia. Pokoknya rame-rame lomola tinggal dia langsung. Saya debo mai lepo ya. Saya dalam hati bilang sile maulu umwalid. Karena orang Arab tidak tahu ini. Kenapa orang Arab tidak tahu? Kan ini cuma di Gorontalo. Tapi kalau kita orang biasa bawa dzikri falam annahu la ilaha illallah, itu Arab tahu. Bahwa ini kan lain. Nah, saya PHT dia bermalu bagara pilih maulu umwalid. Cuma lantaran saya lihat orang serame-rame, saya coba aku ikut yang dorang. Bila nanti perlu dampu. Iya, pokoknya saya serame-rame. Pokoknya, pokoknya itu tidak lama kita orang kajikit, maheti hula polisi apa orang. Bila mau tak apa dia kita polisi orang Arab ini ini yang pernah berhaji, yang pernah berumroh. Bagaimana itu karakter polisi yang di Mekah? Keras. Baru dia suara saja la ilaha illallah. Haji gum, haji haris min huna antum minai. Baru dia suara itu. Saya pernah ditanya orang, Ustaz, kenapa orang Arab itu dia suara basar? Maksudnya tegas begitu. Memang kalau kita melihat orang Arab itu memang dia suara keras. Ya, ada yang bertanya pas saya, Ustaz, kenapa orang Arab itu dia suara keras begitu? Saya bilang ke sana kekuatan luku abu gitu. Ini polisi datang. Gom haris min huna antum min aina akhi. Jadi dia tanya empat orang, sementara bazikir kami rame-rame. Polisi bilang, dari mana ini? Antum min aina. Dari mana ini? Gom, badiri. Saya kan tahu bahasa Arab.
Saya sudah dapat dengar, jahat boleh. Karena polisi mah mau ingat. Walau polisi mah agung, berdiri, keluar, Faris, keluar. Ini saya kan tidak saya dengar polisi marah, saya berdiri. Kenapa saya berdiri? Mengantisipasi jangan sampai kami akan disalahkan biasa begitu saja tanpa ada bantahan. Ya harus dibantah dulu. Jangan sampai kita dianggap salah kemudian kita tidak bisa bicara, kan begitu. Maka saya berdiri. Assalamualaikum ya laskar lima ada. Saya bilang pati komandan lima ada hadi. Kenapa ini komandan? Antum ini, antum ma'arif lugatul Arabiyah, kau tahu bahasa Arab, lugatul Arabiyah, arif, ila kulil. Saya tahu sedikit. Betul. Jadi saya ada cerita dengan orang 4 orang. Itikah ini pele-pele saja terus. Saya sandari terus itikah ini. Nah.